seru ya, Pastor ya, Bagus ya, sampai seru, soalnya 3 jam 1.500. lebih ya. Iya. Itu Pak Ben juga udah lama nggak muncul, muncul tuh semalam tuh, gitu ya. Ini saya terus terang baru ngedenger istilah abangan ini loh, Pastor ya. Loh, Belum emang, pernah emang Bu Ellen sebelumnya. nggak tinggal di Jawa ya? Ya tinggal di Jawa, tapi nggak ngerti, nggak tahu. Oh, Taunya saya NU mah dari gitu. kecil udah ngerti abangan-abangan itu sudah ngerti dari kecil ya. Iya, saya nggak tahu. Walaupun mungkin saya dengerin ini apa Prabowo apa pidato ini, waktu dia ngomong abangan itu Nggak paham nggak ya? ngerti juga, nggak paham gitu Nggak loh. ngeh ya? Iya, nggak nge. Untungnya dijelasin sama pastor Eh, gitu loh ya. Mungkin contoh dari Islam abangan salah satunya mungkin Gus Nuril barangkali Gus ya, Nuril, pastor ya. Gus Nuril itu abangan. Betul ya, Nah, betul ya. Gus Nuril itu Nah, abangan. ya karena dia tidak Kalau fanatik Gus dan Miftah, Gus Miftah, Gus Misra abangan menurut bukan, saya. bukan, Bukan. bukan, Bukan ya. bukan. Lain lagi. Ayo, NU dia ya. Gus Nuril itu abangan, Gus Dur itu abangan, Buya Sakur itu abangan, Kalau Gus Miftah ini bukan. Panji Gumilang itu abangan. Ya, ya. Orang-orang yang bisa sama-sama dan yang tidak mengklaim bahwa hanya Islam, yang tidak kafir-kafiran itu loh. Itu abangan. Si Gus Miftah juga tidak Oh, mengkafir-kafirkan. kafir. Eh, Gus Miftah itu jahat. Oh, saya Nah, belum ya nggak tahu ya, mungkin dari sekian apa itu banyak Cak Nun? pidatonya. Cak Nun itu jahat itu Cak Nun itu. Hmm, yang Ya, lagi sakit tuh Cak Nun. wah, ya itu memang udah siksanya alam kuburnya setengah mati Cak Nun itu isinya fitnah atau hidupnya. Ya Gus Dur, Gus Nuril itu kan ini ya pengawalnya Gus Dur kan. Terus si Ya. siapa itu tadi saya bilang Buya Sakur, Panji Gumilang itu abangan. Kalau Habib Lutfi itu maksud. Santri kan dari NU kan. Oh iya, iya. Itu santri. Kan punya pesantren juga. Ya. Itu santri. Ya, Hmm. saya sih dengerin ya Pak Surya. Yang Yang dikit-dikit anti PKI itu, dikit-dikit PKI, teriak-teriak PKI itu santri. Yang dikit-dikit teriak PKI itu ya. oh, Wah, itu orang-orang Islam yang jahat itu. Kalau Islam abangan itu nggak teriak-teriak PKI kayak Gus Nuril, Gus Dur, Buya Sakur, nggak dikit-dikit PKI, enggak. iya, iya. Gitu ya. Saya sih percaya ya Pak Surya, karena saya dengerin yang semalam itu, yang temanya kan ada tentang Prabowo juga kan semalam itu, gitu. Dan ya saya percaya juga gitu loh ya, kalau nanti dia sudah jadi nih, sudah dilantik, nah itu baru gebrakannya gitu. Sekarang baru kasih apa istilah pastor itu kalau kasih kode-kode tapi secara halus gitu, Meta komunikasi. meta komunikasi Hmm. ya. Ini itu Baru termasuk dengar ya? di sini ya. Meta Iya, komunikasi itu bahasa komunikasi yang tidak langsung. iya. Kayak yang tadi dia bilang abangan, saya ini agak-agak abangan gitu. Itu Itu termasuk ya postur ya? ya, itu meta komunikasi dia lagi kasih kode Ya, ya bahwa dihajar dia nanti. ya, ini tadi kan Ah, dipuji-puji itu depannya kan moderat, modern, ya bisa berteman dengan siapa saja. ya, Jadi itu penting itu bahasa-bahasa itu bahasa meta komunikasi. Ya, bahwa dia siap berperang melawan radikal, melawan Islam yang Arab Prabowo, ya. Bukan kalau radikal itu mesti Islam yang Arab ya. Dia siap iya, melawan Islam yang Arab itu. iya postur ya. Itu Itu kode keras itu. Prabowo ini turunan ningrat karena kakeknya itu kan ada gelarnya Raden Mas di Iya. depannya itu. Dia sendiri ada Raden Mas ya, si siapa itu adik kan Hasim kan masih ada Raden ya, masih ada R-nya kan. Oh, Hasim ya. iya. Jadi memang orang darah biru ya Kenapa istilahnya. Prabowo nggak dipakai Radennya? Karena dia dulu mantunya Soeharto, dia malu. Nggak enak. Karena dia dulu kan mantunya Soeharto. Masa saya derajatnya lebih tinggi daripada mertua saya? Aduh, sorry. Ya itu aja dari saya pastor. Mantap ya. Ini di sini Anda belajar banyak, saudara ya. Oh banyak pastor banyak. Lanjut. Yang seru dong. Kasih yang seru. Siapa nih? Pak Teddy mau mulai dulu? Namanya Pak Teddy harus mulai dulu nih Pak Teddy. Supaya panas Shalom, suasananya nih. Pak. Shalom, Hmm. teman-teman.
Ya, Pak Teddy yang panas dong, biar pada kejang-kejang. Iya, iya Pak. Tadi ya tadi Pak bicara tentang meta, sebenarnya kasih pemahaman tentang meta itu dalam pemahaman metafisika dulu gitu. Di dalam tadi saya juga sudah mendengar pidato-pidato daripada Prabowo itu. Kemudian itu saya bilang retorika sudah tidak lazim dari dulu pemahaman saya. Cuma ada apa sih pesan-pesan daripada pidato itu? Yaitu yang Pidatonya retorika, Pak Teddy. Pidatonya retorika, itu tapi yang meta-metanya di belakang itu, Pak. meta komunikasinya itu serem, Pak. Itu serem, Pak. Saya. Ya, betul, Pak Teddy. Baru pidatonya itu retorika doang. Iya, retorika, Pak. Saya setuju itu. Iya, kemudian itu tidak ada pesan apa-apa di dalamnya. Cuma ada meta komunikasi di belakang itu. Ya, sangat luar biasa analisa seperti ini. Saya memahami, ikuti narasi bicaranya kan dia. Dari pernah sekolah bahasa ya. Ya, tetapi tidak ada pesanan khusus, Pak. Pesan khusus itu apa di belakang komunikasi itu? Nah, ya nggak ada, cuma retorika. Cuman itu meta komunikasi itu serem itu, Pak. Itu kode keras. Iya, itu jangan terframing dengan itu seolah-olah dia tahu Anda mendekati dia, saya jadi orang begini, Anda mau dekati gitu. Waktu saya susah, Anda tidak dekati. Ingat pesan itu. Iya, itu iya saya mau dengar. Kemudian kemarin kan ada teman-teman di sini, saya jujur aja, backgroundnya dari dulu saya, mitologinya dan mitosnya orang Manado itu tidak bisa jadi presiden. Saya boleh katakan dari dulu bahwa Prabowo ini darahnya darah Manado. Saya nggak mau bilang darah Jawa. Ya, karena apa? Saya jujur aja ya, 40 tahun lalu saya sudah tahu ningratnya bapaknya dari bapaknya. Bapaknya seorang permesta, PRRI permesta. Saya pernah ikuti dari pertama itu sejak adik kakaknya yang meninggal perang Lengkong. Nah, itu sejarahnya. Nggak ada pesan saya di sini dari dulu kenapa saya pesimis Prabowo untuk jadi presiden, karena mitosnya sulit darah orang-orang Manado itu untuk jadi calon presiden. Nah, ya, ternyata itu bisa terjadi. Karena mitologi saya dari dulu begitu, Pak. Dia tidak akan jadi presiden karena darahnya itu. Kemudian kita tahu ya, Bapak Jojo Hadikusumo orangnya kurus, kerempeng, perokok. Ya, itu sejarahnya ya, Pak. Dia seorang pedagang asli. Bagaimana dari dia Tionghoa datang ke Taiwan, jual beli senjata diganti dengan kopra, sejarahnya. Dia jadi opanya itu yang Tionghoa ya? Opanya yang Tionghoa ya, Pak? Iya, Pak. Kemudian dia jadi pendiri dosen Fakultas Ekonomi di UI, sejarah begitu. Kemudian dipanggil oleh Soeharto jadi menteri. Nah, itu sejarah panjang, Pak. Kemudian bagaimana dia ketemu dengan Deborah Sigardi, seorang perawat di Belanda. Nah, itu udah. Yang pemikiran saya, Pak Paul, dari dulu mitologinya saya enggak percaya dia akan jadi gitu. Karena darahnya. Kemudian saya gambarkan teman-teman di sini, semua anak buahnya, semua penjaga bodyguardnya rata-rata orang Manado, Pak. Coba tanya, penjaga rumahnya, penjaga kudanya, penjaga premannya itu darah-darah dari Manado semua dia rekrut. Melainkan asistennya itu yang tentara Teddy itu, Pak. Itu asli darahnya. Nah, ini cuma kasih pandangan kepada teman, kalau ada yang menyangkal ini hipotesa saya nggak apa-apalah ya, tapi kan saya cuma ambil dari berita ya. Nah, yang saya mau gambarkan tadi pidato daripada Prabowo nanti ini, Pak, dia benar-benar ya nasionalismenya, cuma darah kepemimpinannya darah militer. Nah, sehingga muncul wacana sekarang bagaimana militer itu menjadi masuk ke dalam satu kepemimpinan di PNS. Nah, ini yang jadi sekarang jadi persoalan ya kan di negara kita ya ini. Ya, bagi saya ya inilah gambaran saya bahwa Prabowo adalah benar-benar dia mau menerapkan nasionalismenya
untuk mau menegur tadi bicara tentang Islam abangan, ya. Memang benar ya, saya yakin ya. Dia cuma ada pesanan di situ bagaimana Islam garis keras itu. Ada pesan dari dia bagaimana Islam garis keras di Indonesia itu, karena dia menggambarkan dengan Partai Amanat Nasional itu yang benar-benar partai yang Islamnya yang nasionalisme. Nah, inilah sebagai gambaran dia mau menyampaikan ada pesan bahwa stoplah Islam radikal. Ya, stoplah pandangan-pandangan Islam yang selalu membawa gambarkan. Inilah saya maksudkan kemarin cerita bahwa negara kita akan maju kalau perubahan-perubahan paradigma, perubahan sistematik perubahan negara itu Islam sudah tidak ikut campur, yang radikal itu, yang konservatif itu, yaitu sudah tidak ikut campur dalam proses bernegara yang akan merusak tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah saya bilang meta retorikanya daripada Prabowo ini. Saya kagum lah, saya kagum. Cuma saya tidak kagum. Cuman satu, Pak. Saya jujur aja. Semua orang-orang yang mendekati dia sekarang adalah orang yang berkepentingan untuk lebih menguasai sumber daya alam yang ada di negara kesatuan Republik ini. Itulah fenomena yang tidak saya setuju. Mulai ada partai-partai tertentu mencari muka di depan dia. Ya, mesti datang berkoalisi dengan dia. Tetapi orang-orang itu kita sudah tahu bersama. Ya. Terima kasih, Pak. Luar biasa, luar biasa. Saya tambahin dikit boleh nggak? Ya, Pak Andi. No, pertama ini saya mau ngompori si Teddy ini. Dia katanya against oligarki. Tapi lihat tuh pantangan dia sekarang. Pakai baju Ferrari, topi Ferrari. Ferrari itu anyway. Si Prabowo ini kemarin, ini message-nya yang saya ambil. Si PAN ini udah dipegang bolanya Pak Po, kalau saya bilang. Ya di depan PAN, depan orang PAN ini dipuji-puji. Kamu teman gini-gini. Dia juga nyinggung. Di zaman nanti kalau di zaman penjajahan saya, jangan aja orang datang banyak titipan-titipan. Itu udah disinggung. Jadi kalau umpama satu hari si PAN ini jadi radikal atau apa kayak, udah dianggap pengkhianat sama si Prabowo. Kan gua udah bilang sama kamu, kita ini teman. Ya kan? Nah, itu message-nya kali ini. Jadi dia juga udah menyinggung orang-orang yang mendekat sama dia, jangan ada titipan-titipan. Jadi dia udah tahu, dia udah ngancam. Ya kan? Apalagi dia udah bilang saya ini abangan. Jadi saya ini nggak mau terima-terima yang radikal-radikal gitu, yang modern lah. Terutama Islamisasi ini yang terutama ya boleh dikatakan ini ya MUI lah. Dia kasih message ke MUI. Udah deh fatwa ini udah nggak ada kuasanya deh maksudnya. Mudah-mudahan lah itu yang kita harap. Itu aja deh. Jadi satu persatu nih yang partai-partai yang koalisi bakalan didatengin semua sama dia. Dikasih warning. Kalau, hati-hati jangan sampai jadi pengkhianat satu hari. Itu aja deh Pak Po. Ngeri ya. Tapi yang kita harapkan sekarang adalah orang-orang Kristen kalau gerejanya ditutup harus melawan. Ya. Aduh, saya kemarin lupa ya tanya ya itu Pak Adi, Pak Yonatan kapan bisa berangkat ya. Masalah rekeningnya kita belum jadi ya. Jadi kita juga agak sulit juga untuk koordinasi. Karena yang kasus yang di kemarin itu, yang di Balaraja itu kita harus melawan saudara ya. Terlepas dari apapun background-nya tadi ya, memang mungkin ada kesalahan dari orangnya secara, tetapi harus melawan, nggak boleh. Mereka menghentikan ibadah, terus mereka ngancam-ngancam gitu nggak boleh saudara ya. Apapun nggak boleh. Karena itu terlepas ya, nanti kan kita harus kita nasihatin, kita segala macam ya, tetapi tetap kita harus melawan, nggak boleh diem aja saudara ya. Nah itu adalah bentuk perlawanan kita saudara ya, jadi Anda jangan diam saja. Jadi teman-teman yang ada di persekusi, gereja yang ditutup, apa segala macam, lapor kemari saudara ya. Kalau Anda susah langsung masuk ke Zoom, kan ada linknya di semua video kita, kan ada kolom deskripsi, kan ada linknya itu saudara ya.
Anda langsung masuk ke linknya, klik masuk Zoom, terus Anda laporan, Anda resen, ada laporan, ada persekusi di sini. Ya, Ya senjata kita ya handphone, Pak Paul. ya kita tidak harus langsung menang. Kita tidak harus langsung menang, bukan. Enggak, Kita nggak maksudnya cari menang kalah, tapi kita mencari perlawanan. Ya, dan ini iya, perlawanan ini kalau kita kumpulkan, ini akan menjadi kekuatan moral sosial kita, saudara ya. ya seperti motonya si Alvin Lim lah, no viral, no justice gitu aja. Jadi kita mesti viralkan. Ya, senjata kita, senjatanya jemaat, senjata gereja ya handphone. Kamu video, kamu foto, dan sebarkan. Itu aja yang bisa kita perbuat kan. Ya. Lanjut terus. Ya, saya lagi mau siapa ini ya? Mana nih ya? Ini Pak Paul Dere kapan aja bisa masuk ya? Pak Paul Dere, Pak Frans ini udah jadi co-host. Balik lagi Ya. ke si Gutierrez nih Pak Paul, ini orang edan, dia bilang ini disaster man-made ini. Ya memang benar, manusia nyiptakan. Semua disaster yang terjadi sekarang itu semua ya orang-orang Islam yang bikin buat ya, yang di Syria, di Arab Spring itu kan semua kan man-made. Mereka yang bukannya disaster. By the way, disaster kemarin ada ini ya, gempa bumi ya Surabaya. 6.5 ya, lumayan gede juga. Nah, jadi si Gutierrez bilang ini man-made. Ya memang man-made. Orang Islam ini bikin kejadian yang di Haiti ini, lagi perang tembak-tembakan. Ya man-made semua. Manusia yang ngadain. Terus kelaparan di Ethiopia. Ya itu man-made juga kelaparan di Ethiopia. Kenapa? Korupsinya gila. Coba lihat kalau kamu memang kelaparan, lihat pejabat-pejabatnya. Sehat-sehat semua, nggak ada apa-apa. Orang-orang pemerintahan. Ya memang man-made. Atau saya bilang mereka yang bilang di Gaza ini juga man-made. Siapa suruh macan lagi tidur, kamu serang. Ya ngamuk lah macannya. Kamu dihabisin sama macan, sekarang macannya yang salah. Kan repot. Ya kan? Saya pernah bilang kalau Oktober 7 nggak terjadi, apakah ada kelaparan di Gaza? Agak lah. Nah, terus kedua kelaparan di Gaza. Kenapa kelaparan? Ya itu bantuan luar negeri lo rampok semua. Ya rakyat jelata ya kelaparan. Coba itu makanan biarin masuk. Kan rakyatnya enak dapat makanan free. Ya kan? Makanan masuk kamu rampok. Terus kamu bilang apa namanya famine. Mana ada famine? Memang itu famine dibuat-buat, itu memang man-made. Saya lihat berita-berita ini nggak masuk akal semua. Ya kan? Nah, speaking of oligarki, tadi hari ini kan ada lawsuit, itu lagi apa? Perusahaan Apple kan lagi disu sama konsumen, katanya monopoli. Ya, ini nggak masuk akal ini. Apa namanya ini free market kok ada yang begini-beginian nih. TikTok Pak sudah ditutup di Amerika. Belum. Cuman Belum, semua tapi kan masih perang ini nih. Masih perang pendapat ini kan. Perang opini ini kan. Ya. Karena semua pegawai pemerintah Pak Paul punya TikTok. Ini kalau sampai TikTok ditutup ini wah ngeri ini Amerika nih. Ya rame. Harusnya nggak perlu ya. Zaman Donald Trump dia bisa ini ya. Donald Trump itu dulu bisa sama Cina bisa bergandengan ya. Saya nggak ngerti ya kenapa terus Joe Biden itu berusaha menyingkirkan Cina dari Amerika ya. Padahal zaman Donald Trump bisa jadi partner ya. Ya dia bilang itu loh, ini cara berpikirnya apa? Melawan ini ketakutan, melawan national security katanya. Cinanya sendiri kan selalu berusaha menempatkan diri sebagai underdog kan. Bahkan waktu finance CEO-nya, CFO-nya Huawei itu di penjara nggak dibalas tuh sama Cina loh. Ya kan?
Waktu CFO-nya masuk penjara tuh, di penjara sama itu Amerika tuh nggak Nah, sama dibalas. Kanada, Pak Paul. Apa? Di penjara di Kanada. Bukan di Amerika ya? CFO-nya Huawei itu. Iya, tapi di ban di Amerika, tapi dia waktu itu di Kanada. Jadi ditangkapnya di Kanada. Nggak tahu tuh. Tapi untuk sementara ini semua pegawai pemerintah dilarang ada application TikTok di teleponnya. Oh ya? Tapi untuk rakyat biasa masih belum. Serem amat, Pak. Lagi dibicarakan, Pak. Serem ya? Sampai segitunya ya. Coba Ya. CFO Huawei Ketakutan kan? di penjara Amerika. Amerika tuh Ya, kan kalau balik lagi tadi, kalau Apple ini kan free enterprise. Mana bisa Amerika, Pak, 3 dilarang-larang? tahun, Pak. 3 tahun ya. Iya, 3 tahun di Amerika nih, Pak. Ketangkapnya mungkin di Kanada kali, terus di extradite kali ke Amerika. Saya nggak tahu. Ini aja nggak dibalas tuh, Pak. Dibiarin, emang 2021 ini berarti zamannya Donald Trump ya? 21 iya kali ya. Ini Cuma, kan Pak, mengwancau ini kan. ya demokrasi di Indonesia, di Amerika berjalan baik, Pak. Yang maksudnya ini kita tidak fokus ke Joe Biden, hasil keputusan daripada Senat dan Iya. Kongres yang tidak menyetujui TikTok ada di Amerika. Nanti setelah disetujui oleh Kongres, dia masuk lagi ada level berikut sehingga seterusnya masuk ke mejanya Joe Biden untuk sign itu, Pak. Ya, Joe Biden tidak keputusan, Pak. Itu keputusan daripada senator, ada Kongres itu, Pak. Itu mekanismenya gitu. Nah, kita di sini memang luar biasa, Pak. Sistem pemerintahnya dikontrol daripada senator yang ada gitu. Nanti mereka interview kayak TikTok itu diinterview oleh senator yang ada atau kongresmen yang ada. Kemudian mereka menjelaskan dampak negatifnya untuk keamanan nasional. Tetapi itu terbuka secara rasional. Nah, itulah diskusi yang terjadi sehingga beberapa hampir lebih dari separuh kongresmen tidak menyetujui TikTok itu masuk ke Amerika. Kemudian ternyata salah satu direkturnya bukan orang Cina, dia berkedudukan di Singapura, asli orang Singapura. Dicerca terus, Pak. Itu kan diskusi kita berapa minggu lalu, tahun lalu ya, Pak Paul. Ya, persoalannya selalu digambarkan akan merusak ada pengaruh terhadap sistem pertahanannya dan ketahanannya masyarakat ada di Amerika, dan pertahanan juga itu dampaknya. Memang ada analisa-analisanya mereka sampaikan ya, pakai analisa lah, bukan cuman mereka asal menolak begitu, Pak. Sehingga salah satu senator itu secara gamblang menggunakan media tulis itu dampak daripada TikTok ini bla bla, sampai ya dia punya kemampuan berdialektika di senator itu akhirnya disetujui oleh seluruh senat itu untuk menolak TikTok hadir di Amerika. Nah, tinggal itu hasil daripada sign nanti Joe Biden, dia mau sign atau tidak. Nah, itu mekanisme. Joe Biden ini CFO-nya Huawei itu zamannya Joe Biden di penjaranya. Ya kan? Nggak mungkin zamannya Joe Biden. Gila kan? Ya, kembali kita ke cerita Israel, Pak. Kan sekarang kemudian dikatakan bahwa media-media semua banyak mengutuk Israel. Ya, yang abstain kemarin di United Nation yang menolak itu Amerika Serikat. Tapi PBB sekarang, Pak, dia mau bawa ke narasi, dia bilang genosida lah. Dia sudah gambarkan anak-anak cacat lah, tetapi negara United States tidak mempan itu, Pak, membelin itu Israel. Kan di sini selalu saya gambarkan bahwa dia punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang punya integritas mau menyampaikan itu, dan dia mempertahankan integritasnya itu, komitmennya, konsistennya itu mempertahankan
Israelnya itu, si Benyamin Netanyahu, di dunia luar berbicara tentang bagaimana Israel itu menekan Palestina. Tapi di Israel cuma bilang, saya harus hapuskan Hamas itu sampai akar-akar. Dia tidak pernah bicara Palestina, Pak. Itu luar biasa. Suatu hipotesa yang berbeda gitu. Kalau di dunia luar, mereka selalu menyampaikan tentang Palestina itu. Atau ceasefire, ya ceasefire apalah macam-macam lah gitu. Hentikan perang tetapi ini Israel punya pidato retorika cuma satu, dia akan menghapuskan Hamas itu. Karena dia bilang kalau mau ceasefire itu satu kekalahan, itu Perdana Menteri Benyamin Netanyahu suatu kekalahan bagi Israel untuk melawan teroris, dan kalaupun itu terjadi perdamaian berarti mereka akan menggampangkan teroris Hamas itu di Israel. Itu pernyataan gamblang. Ya, itulah kesimpulan yang sulit untuk mau perdamaikan antara Israel dengan kelompok-kelompok Arab lainnya. Walaupun Raja Arab sudah mau mengatakan di konferensi kemarin, tetapi mereka bilang Amerika ini berperan ganda atau berapa itu, Pak? Iya. Ternyata akhirnya nggak bisa, semua negara nggak bisa. Saya setuju, saya senang kalau orang punya integritas seperti ini, Pak. Saya akan pegang terus karena ini Benyamin Netanyahu punya integritas. Dengan dalih apapun dia akan menghabiskan orang-orang yang ada di Gaza itu, yang Hamasnya itu. Kalau mereka belum punah ya dia belum mau berhenti berperang, Pak. Kemudian ada analisis bilang bahwa ini Israel ini punya senjata nuklir. Cuman mereka tidak laporkan senjata nuklirnya kepada satu lembaga nuklir di dunia. Kan salah satu pernyataan dari seorang Perdana Menteri, lebih baik ya orang Hamas itu dinuklirkan aja. Pertanda bahwa mereka punya kekuatan senjata nuklir. Kemudian mereka sekarang ya supaya teman-teman di sini terbuka mata lebar-lebar, nggak usah lah mau katakan Israel kalah ini begini begonola atau Perdana Menteri Benyamin Netanyahu akan dihukum. Mereka sudah menggunakan teknologi AI di dalam dunia peperangan yang di luar jangkau daripada teknologi perang Amerika dan negara-negara Eropa. Ya, karena mereka sudah punya high teknologi yang menggunakan yang menggunakan senjata peperangan itu. Mereka sudah menggunakan perang bintang yang didamba-dambakan orang. Nah, kemudian saya bicara lagi, Pak. Yang saya kasar bicara di negara kita, Republik Indonesia. Yang saya ulangi selalu merencanakan tahun 2045 negara kita akan jadi begini begono gitu. Saya pikir negara kita selalu rakyat dibodohi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi dalam kenyataan itu retorika, orasi-orasi itu adalah bahasa-bahasa 40 tahun lalu, Pak. Itu yang saya jengkel melihat negara kita. Ya, bukan saya itu ya, saya cinta kepada negara jujur aja. Tetapi kalau teman-teman di sini yang mungkin hadir di sini, kita menyimak baik-baik apa yang mereka pidatokan sekarang, narasikan sekarang, orasikan sekarang, apa yang mereka sampai itu bahasa-bahasa 40 tahun lalu. Ya itu saya menyesal melihat negara kita seperti ini terus. Tetapi kecelakaan ini kita sudah tahu. Siapa yang membantah kecelakaan ini kita sudah tahu bersama-sama. Hanya di Zoom ini dari kita yang mau menyampaikan kecelakaan negara kita diakibat karena Islamnya itu sudah terlembaga di negara kita. Itu aja. Negara kita belum selesai dengan rakyat kita, itu persoalannya. Selesaikan dulu rakyat dengan negara, baru kita bicara teknologi. Selama rakyat belum selesai, sementara negara belum selesai dengan rakyatnya, selama itu negara tidak akan maju. Itu persoalan negara kita, selesaikan dulu maksud saya. Fasilitas umumnya, fasusnya, fasumnya, fasilitas umumnya, kesejahteraan rakyat dulu, kesehatan rakyat, pendidikan rakyat, semua itu dijaminkan dulu. Jangan bicara dulu investasi sana, investasi sini. Kalau sudah selesai antara rakyat dengan negara, baru kita bicara tentang investasi.
Inilah satu keunggulan yang akan memberikan nilai perbandingan antara negara-negara maju dengan negara Indonesia. Kayak Singapura itu. Singapura sudah selesai urusan pemerintah dengan rakyatnya. Tinggal mereka bagaimana memproses ekonomi itu lebih berkembang dengan menggandingkan dengan dunia-dunia lain, dengan teknologi, dengan ekonomi. Tapi dengan rakyatnya sudah selesai. Tidak ada kelaparan, sudah tidak ada ketimpangan pendidikan, sudah ada jaminan sosial, sudah ada jaminan kesehatan, sudah ada jaminan pendidikan anak-anak. Dan sudah terarah visionernya ini anak pendidikannya nanti mau apa. Sekarang Pak baru ada pengumuman lagi. Salah satu menteri bagaimana pendidikan di Indonesia supaya mereka siap dipakai. Saya bilang ini celana dalam tua ini, bahasa ini saya bilang. Walaupun saya orang awam, saya bilang celana dalam. Oh bagaimana pendidikan anak sekarang tercipta bla bla, setelah itu dibuka lapangan kerja, itu bahasa lama itu. Karena ada kecelakaan di negara kita, saya bilang ulang-ulangi, ada Islam yang sudah terlembaga itu yang dikaji benar-benar. Islam yang sudah terlembaga itu seperti apa? Umpamanya ada orang yang seperti satu, selalu itu terjadi nepotisme di dalam pejabat-pejabat negara. Kalau bukan Islam dia tidak akan bisa naik ke panggung politik nasional. Atau orang yang jujur, orang yang benar, kalau dia minoritas mereka tidak akan dukung. Karena ber-KTP-nya minoritas kayak Kristen, Buddha, Hindu, apalagi. Karena mereka itu sudah tersistem di negara kita. Di bidang militer sama, di bidang kepolisian sama. Kemarin terjebak harus bayar berapa miliar kalau mau lulus akademi polisi. Itu banyak yang terjadi. Itu yang diselesaikan dulu bagi negara. Jangan dulu berbicara tentang apa tahun 2045 itu. Kalau membuka akal pikiran kita gitu. Selesaikan dulu rakyat dengan negara. Kalau sudah selesai, ya sudahlah. Menyangkut kesejahteraan semua bidang hukum, ekonomi. Apalagi ya di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Kalau itu sudah selesai, mari kita bicara lain. Nah itu orang luar biasa Pak. Sekarang kita belum selesai. Ya, sekarang ini orang ya, saya mengerti si partai ini membela partai A. Karena dengan tujuan nanti dibalas budi. Oh iya, saya salah satu pendukung you. Berarti you harus memberikan sesuatu bagi saya. Kayak si Palo itu, saya mengerti itu. Dia seorang penguasa yang luar biasa. Punya tambang yang luar biasa, punya media yang luar biasa. Ya, semua ada pada dia, Pak. Pragmatis, namanya pragmatis kalau Surya Paloh itu ya. Ya, itu Pragmatis, Pak, kejahatan rasional di dia. negara kan kita itu. Saya mau, kalau jujur lah, kalau orang dia jadi seorang pemimpin, kalau mungkin saya jadi seorang pemimpin, kalau saya jadi presiden jujur aja dalam hati nurani, saya menjadi presiden untuk semua partai yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan menjadi presiden semua lini organisasi kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak partai-partaian. Semua generalis umumnya itu. Saya akan dukung untuk pembangunan rakyat seluruh Indonesia. Sekarang tidak, belum selesai. Mereka lagi membalas budi. Oh kemarin partai ini membela saya, partai ini membela saya. Nah ini saya akan kasih proyek. Saya jujur aja, seperti bahasa Luhut itu yang penjilat dari seorang militer. Dia punya tambang luar biasa. Saya kritik tapi dengan kebenaran. Siapa yang mau bilang, oh Pak ini Pak Terry ini bawa framing, provokasi. Saya enggak provokasi. Tapi nggak ada Luhut, Jokowi nggak bisa loh Pak. Itu nah, Jokowi iya. Semua tapi, itu Pak, 70% kerjanya Jokowi itu Luhut yang kerjain loh Pak. Kalau ya, nggak dihajar sama MUI kelar Pak Jokowi Pak. Iya. Saya cuma dengar dari Nababan itu ya. Sang Opa itu dia bilang ini Luhut dulu. Cuma ngemis sama orang Nababan yang tua ini. Dia Pak tolong kenalkan saya dengan ini, dengan itu. Nah, ketemu dengan Jokowi. Ternyata ujung-ujungnya itu. Seorang militer, benar dia Pak. Dia punya latar belakang militer. Tetapi dia punya perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan. Tapi saya tidak cemburu, tidak marah. Ini cuma narasi atau membaca dan itu benar ada. Bukan memprovokasi, tidak mempropaganda supaya kita benci dia, tidak. Itu bagian daripada strategi politik seseorang untuk mencapai tujuannya dia gitu.
Itu bagian itu, kita tidak marah itu melihat begitu. Ataupun kita melihat oligarki penguasa, kita tidak marah. Itu bagian daripada strategi mereka. Kayak si Balil itu. Sama itu, prosesnya begitu. Sekarang yang pokok kita, apakah mereka mau melihat rakyat yang saya bilang tadi? Ciptakan dulu gitu. Selesaikan dulu negara dengan rakyat gitu. Baru kita bicara lain gitu. Nah inilah saya bilang kecelakaan negara kita. Yang pada intinya saya mulai kecelakaan di sini karena ada substansinya cuma satu. Karena Islam sudah terlembaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda mau bicara Islam abangan, Jawa abangan, Anda mau bicara priayi itu. Karena itu bahasa lama, Pak. Kenapa saya kasih referensi ini? Teman-teman baca buku Kuncharaningrat, Kebudayaan Indonesia, Mentalitas Orang Indonesia. Itu ada 9 unsur mentalitas orang Indonesia itu. Mentalitas Manarabas itu salah satu yang dia katakan di situ. Itu sebenarnya bahasa lama. Inilah sebagai edukasi bagi teman-teman, dan saya mau menyampaikan bahwa saya tidak menyampaikan suatu bentuk propaganda provokasi dan benci kepada negara kesatuan. Saya tidak benci kepada negara kesatuan Republik ini. Saya marah adalah si organ-organ politisi negarawan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyalahgunakan kepentingan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 dan 3. Anda baca di situ. Baru terbukalah kognitif Anda untuk menegur negara ini. Mereka menggunakan sumber daya alam, sumber daya ada di Indonesia untuk kepentingan politik dan demi kekayaan mereka. Baik kekayaan pribadi, kekayaan partai, maupun kekayaan rumah tangga mereka. Bukan kekayaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini yang saya bilang salah persoalan di negara kita. Yang dari zaman Soeharto sampai sekarang, masih itu yang digunakan oleh negara kita. Bahwa negara belum selesai dengan rakyatnya sendiri. Ya, ini Pak. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Pak Paul Dere lanjut, Pak Paul Dere. Paul Dere. Shalom, Pastor, Halo, semua halo. kawan-kawan. Wah, kita dengar abangan ini asik ya. Seru ya, Abangan ini justru yang Islam yang standar, yang bagus lah. Pancasila. Karena, iya, Pancasila. Tapi begini, Pastor, saya menyimpang dari pembicaraan itu mengenai Islam Abang ini. Yang saya lihat sekarang, the next, bahwa utang kan sudah banyak, ya kan? Ribuan triliun. Apakah dengan utang ini masih ada nggak negara yang percaya kepada RI? Ya ini sih sebenarnya sangat-sangat ya luar biasa ya Presiden. Tapi saya pikir Pastor, kalau diberlakukan hukuman mati bagi korupsi, itu saya pikir investor juga akan lebih ini gitu loh Pastor. Lebih percaya. Iya, selama hukuman mati untuk para koruptor ini tidak dilaksanakan, pasti investor nggak mau tanam modal, karena duitnya buat bancaan. Itu aja sih. Kalau pemerintah sekarang ini mau memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, otomatis kepercayaan luar negeri, juga rakyat yang di bawah kita di Indonesia ini juga akan menikmati hasilnya gitu loh Pak. Itu aja. Kalau saya pikir Pak Prabowo inilah. Terus kedua keamanan Pastor. Kalau sekarang kan enak nih kita udah tenang gitu. Artinya harapan untuk keamanan ini yang nggak ada demo-demo ini juga bikin pusing pemerintah, karena demo cuman masalah-masalah itu kan diberdayakanlah DPR ini supaya mereka kerja yang benar. Kalau mereka kerjanya benar, rakyat nggak akan turun ke jalan Pak Pastor. Kalau mereka masih begitu, masa bodoh, nggak ada ini respon apa-apa setiap masalah yang timbul, ya pasti akan begitu terus. Ya investor juga rada-rada agak sedikit inilah khawatir mana bisa bisnis. Terus kedua, memberlakukan khusus orang-orang yang beragama Islam untuk sholat 5 waktu. Itu harus dibuatkan peraturan-peraturan yang ketat Pastor. Kalau enggak investor juga mikir, wah capek dah ya kan, 5 waktu berkali sekian menit
loss produksi cuman efektif mungkin 6 jam kerja. Saya pikir itu aja, Pastor. Semuanya ini berpura. Pak Paul Dere, ya ini Ya. kan ada satu ironis lagi kan. Ini Iya. udah lebih banyak yang investor lari ke Indonesia. Iya. Karena apa, Pak? Undang-undang di Indonesia boleh dirubah secara spontan. Nah, Itu ini juga yang terjadi DPR namanya kan, Pak, kemarin urusan. itu pemilihan dari MK itu. Ya, Iya. tiba-tiba MK memutuskan bahwa saya tidak itu karena politik sebenarnya. Kenapa si Gibran itu diloloskan? Mereka Iya. merubah undang-undang. Bayangkan, Pak. Saya cuma bayangkan. Iya, Pak. Itu tiba-tiba undang-undang dirubah. Isi investor ini bingung. Oh, Betul, kamu itu juga buat undang-undang pengaruh tuh. begini. Sekarang Iya, tiba-tiba betul. kamu rubah undang-undangnya. Jadi ini yang terjadi itu seperti sekarang ini, Pak. Mahkamah Konstitusi aja bisa rubah undang-undang. Ini orang kalau mau investor di negara kita pada bingung dia. Tiba-tiba perjanjian begini dirubah perjanjian begini gitu. Iya, Nah ini iya. pada investor pada lari. Nah, ini Betul yang itu juga salah satu faktor undang-undang itu. Betul itu. Iya. Enggak, bottom line investasi itu ya Islam. Ya kan? Islam Indonesia ini terlalu radikal. Jadi orang, kalau kamu mau invest duit kamu ke sesuatu tempat yang nggak aman, ya takutlah. Bukan duit mereka, duit kita. Ya kan? Nah, investor ini bangun pabrik. Habis itu minta sembahyang 5 kali. Nggak setujui pabrik dibakar. Itu duitnya siapa? Duit investor. Jadi makanya saya kadang-kadang habis pikir, kita kalau ngirim barang kalau beli barang online ya, dari sini, kok tiap kali kok dikatain katanya we ship everywhere in the world except Indonesia. Lah kenapa ini? Ya kan? Aneh. Pandai lihat di news ini. Barusan ini 10 orang meninggal di Morowali itu. Di smelternya apa itu? Gila ini. Belum lama, yang minggu lalu atau 4 hari lalu itu. Baca di news itu. Ini saya bilang kecelakaan bagi negara. Orang ada investor itu sampai orang Cina berapa yang meninggal? 5 yang meninggal kalau nggak salah 10 orang. Makanya kemarin saya tanya sama Pak SK, opininya dia gimana? Apakah Indonesia ada kesempatan melepaskan agama dari negara? Pak SK bilang, masih, kita masih ada harapan. Berapa tahun ke depannya, saya bilang ya puji Tuhan lah. Ya kan, selama Islam tidak dibebaskan dari urusan negara, ini udah kacau balau, segala macam fatwa, MUI keluarin fatwa. Ini negara Republik Indonesia, Pak. Negara Islam Indonesia atau apa nih? Itulah. Nah ini ya, bisa the point. Sekarang mau tanya nih Pak Pol, kenapa nih orang-orang dunia ini pada ribut Israel mau masuk di Rafah? Tempo hari masuk di Khan Yunis nggak ada yang ngomong. Padahal Khan Yunis itu kan apa namanya sarangnya si Sinwar dihancurin, nggak ada orang ngomong. Padahal Khan Yunis kan salah satu kota besar. Nah sekarang mau masuk ke selatan, ke Rafah, ke Rafah kok banyak cincong nih orang-orang. Karena sudah terakhir sih Pak. Terakhir. Karena sudah terakhir. Artinya kalau masuk Rafah ya berarti orang-orang Palestinanya habis. Ya berarti tamat Pak, sudah tamat Pak. Sudah tidak ada Gaza Pak. Soalnya border Mesir itu udah ditutup, tunnelnya udah dibom, hancur, udah mereka nggak bisa lari, udah ke pojok. Ini kan seminarnya si Retno kan hari ini kan tadi ada ya ada satu orang dari Austria orang kita kirim brosur kirim ini selebaran genosida besar-besaran Israel di Gaza. Sebentar ya, saya tunjukkan. Ya kok bisa genosida itu piye toh? Ini situasinya perang kok. Benar ya. Apa? Nggak masuk akal deh. Saya sambil lanjutkan Pak, saya tak tunjukkan ininya brosurnya. Ya ini. Jadi ya Pak Paul Dere, foreign investment ya nggak bakalan masuk lah Pak. Repot. Benar. Banyak yang cabut, bukan malah masuk, banyak yang cabut. Di Indonesia udah nggak ada pabrik sepatu asing. Pak, Adidas, Nike, itu Puma udah cabut semua. Mereka nggak bisa, nggak tahan. Satu, keamanan. Kedua, ya gitulah, Islamisasi ini loh, repot.
Orang Itu anak-anak saya bilang, enak kerja, ya anak-anak itu kerja saya suruh katakan tadi. sembahyang. Negara belum selesai dengan rakyatnya, dengan budayanya di Indonesia. Jangan dulu kita bicara investor. Nih, genosida Israel di Gaza, pelanggaran tingkat dewa. ini sekarang lagi live, ini kan edan ini. Udah selesai mungkin ya, udah selesai. Genosida Israel di Gaza, pelanggaran tingkat dewa. Ini geblek ini. Retno ini kan geblek ini, orang nggak mikir. How can you say genosida? Gimana kamu bisa genosida? Ini situasinya perang kok. Dan yang kedua itu, jadi begini Pak, salah kaprah dunia ini kan bahwa ada etnik bernama Palestina Pak. Iya, Tidak ada etnik bernama Palestina. Ada, ya itu. Mereka nggak tahu kan? Ya kan, satu itu. Jadi terminologinya ini kan yang Pak Tobing bilang ini dasku nih. Siapa di mana ada etnik bernama bangsa Palestina? Nggak ada Pak. Iya. Itu sudah punah namanya bangsa Palestina. Jadi kalau terjadi saat ini terjadi perang dan 30.000 yang mati itu belum genosida Pak. Satu karena bukan etnik ya, tapi ini adalah sebuah sebuah komunitas yang berbagai suku di dalamnya, ada dari orang Mesir, orang dari Yordania, bahkan dari Yaman, dari Lebanon, kumpul semua di Gaza ini. Jadi mereka tidak satu etnik, dan mereka sendiri antar etnik mereka berantem Pak. Nah kedua, itu adalah sebuah perlawanan. Ya, sebuah perang. Jadi bukan genosida. Kalaupun anak-anak jadi korban, karena anak-anak di situ ikut perang. Anak-anak ikut terlibat dengan Hamas ini. Para wanitanya juga terlibat. Padahal dari dulu sudah diminta disuruh pergi. Dan ketiga, sebagian besar dari korban ini bukan Israel yang nembakin, tapi Hamas sendiri, Pak. Dan Indonesia kemarin ya, konspirasinya Indonesia menjadi bagian dari konspirasi ini. Makanya terkutuk terus Indonesia nih selama zaman Jokowi ini ya, terkutuk terus. Jokowi hebatnya kayak apa ya, terkutuk terus, nggak bisa maju. Kenapa ya? Karena dia ngutukin terus. Beda dengan Prabowo. Prabowo dia mencari solusi, ya kan? Dengan berusaha menjalin hubungan kepada keduanya. Makanya saya yakin Prabowo ini, saya yakin sekali Prabowo ini akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, lalu Israel akan nurut sama Prabowo. Wah, begitu Prabowo bisa, ini kan kabar hebat Pak, kalau Israel tunduk sama Indonesia ini kabar luar biasa Pak. Ya kan? Enggak, sekarang gini Pak Paul, contoh soal, ini tentara masuk di hospital, di Shifa Hospital. 100 teroris ditembak mati, ya kan, dan ratusan lagi luka-luka. Nah, berarti contoh soal ada kan? Berarti enggak kan yang mati 30.000 teroris. Enggak, masalahnya bukan terorisnya Pak, tapi yang mereka selalu propagandakan kan 30.000 mati Pak. Ya, enggak, yang maksudnya yang Shifa Hospital itu minggu lalu Pak Paul. Enggak, yang mereka tidak masalah Shifanya Pak, mereka propagandakan ada 30.000 yang Pak. 31.000 orang mati. Ya. Saya cuma ngasih contoh. Orang-orang bilang, kenapa itu Israel orang gila katanya, masa hospital diserbu. Nah, nyatanya 100 teroris ditembak mati di situ. Berarti mereka sembunyian di situ. Kenapa masuk di hospital nggak boleh? Ya kan? Nanti dunia nggak ngelihat. Jadi Israel dikutuk kanan kiri, mereka nggak lihat kenyataan. Hospital dibuat sarang buat mereka. Nah, sama juga si Rafa ini, kenapa semuanya kebakaran jenggot? Sampai si Biden ini ngirim si Blinken ini hari ini ke Qatar. Suruh maksa si Qatar ngomong sama tekanan dari Islam kan. Biden kan takut Pak sama orang Islam Pak. Karena pemilihnya dia kan kebanyakan orang Islam Pak. Dia kan bisa menang dari Trump kan karena selisih suara orang Islam. Loh ya kan, memang kan nanti orang Islam mengancam tidak memilih Biden lagi kan. Ya, populasi Islam terbesar kan di Minnesota sana, tempatnya si cewek yang buntelan korek itu. Makanya begini Pak. Yang di Minnesota. Aduh, iya sampai sekretaris Blinken itu hari ini kan berangkat Pak ke Israel. Iya kan? Sampai ngirim sekretaris Secretary of State dikirim ke sono. Urusan apa ini? Mau masuk Rafah biarin lah, habisin terus ke Rafah.
all the way to the south. Ngapain di stop? Di stop nanti, aduh, beranak, ya muncul lagi. Ini Mereka- Pak Andi, pernyataan vulgar daripada Benjamin. Tidak ada tekanan internasional yang akan menghentikan untuk mewujudkan semua tujuan perang, untuk melenyapkan Hamas, membebaskan semua sandera. Kami dan memastikan Gaza Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Kemudian wakil duta besar emang bilang itu kan- begini, Pak. itu Dia kan memang katakan udah begini. tujuan perang dari hari pertama, Iya. menghabiskan Itu pemikiran kita orang waras, Pak. Iya, dia katakan itu, Pak. Ini berdalil bahwa Memang, dia ya memang mengatakan, benar. iya, Pak, jangan mikirnya begitu, Pak. Sekarang kita coba memahami apa yang mereka pikirkan. Baru nanti kita bisa ngocehin mereka. Tapi kan kalau Pak, jangan berpikir dengan cara kita berpikir. Sekarang kita coba berpikirlah dengan cara mereka berpikir. Maka Iya, kita akan mengerti, maka kita akan paham ketidakwarasan itu, Pak. benar, Pak. Saya dukung. Ini dia katakan begini, Pak. Dia berdalil bahwa menghentikan aksi militer akan memungkinkan Hamas terus menguasai Gaza dan hanya menanam benih untuk perang berikutnya. Itu dia katakan begitu, akan menanamkan perang benih berikutnya. Saya percaya itu kalau menghentikan perang berarti mereka akan menciptakan benih-benih perang selanjutnya. Kalau Israel berhenti untuk ceasefire, ya. Saya dukung ya pemahaman Pak Paul tadi mengatakan kita paham dulu narasi mereka. Jangan dulu dari kita gitu. Oleh sebab itu saya dukung pernyataan Netanyahu yang saya bilang punya integritas di dalam pernyataan-pernyataannya. Itu Sekarang kalau pemahaman dibalik saya. Pak Teddy, coba pemahaman mengapa orang Palestina dan Indonesia menuduh Israel genosida. Coba pemahamannya gimana? Ini Pak, pemahamannya saya pertama kan saya sudah katakan tadi ini dalam realita itu. Karena ini negara-negara semua menggunakan istilah Palestina yang Pak Paul katakan. Israel tidak mengatakan Palestina. Dia mau menghapuskan Hamas itu yang teroris. Itu kedua, perang terjadi antara Israel dan Hamas. Itu perang, Pak. Bukan pembunuhan rakyat sipil. Coba di sana Hamas tidak menyerang. Coba di sana Hamas tidak menyandra orang. Apakah Israel akan berperang? Tentu tidak gitu. Alasan Israel ini perang. Benar juga Pak Ani bilang ini perang. Bukan orang yang lagi tidur, orang yang dari rumah sakit, orang yang dari sekolah baru dibom, bukan. Ini perang. Apa? Itu. Ini orang dunia termasuk Indonesia, mereka pakai kacamata agama. Iya, jadi benar. kelihatannya Islam ini dihajar sama orang Yahudi. Padahal ini nggak ada urusan sama agama. Orang lewatin border, merusak pagar, nembakin orang 1.000 orang mati. Terus tuan rumah nggak boleh menyerang, gimana sih? Terus dikaitkan. Jangan. Itu Pak Andi memikirkan caranya Pak Andi berpikir, pendapatnya Pak Andi. Jangan. Sekarang kita coba memikirkan orang Palestina ini apa yang dipikirkan. Itu caranya, agama, Pak. Agama. Bukan, Pak. Bukan cuma agama, Pak. Kalau saya bilang agama. Jadi itu kompleks sekali. Nah, ini ada Pak ini suara komandan, silakan masuk. Ya, Pak Paul, selamat malam. Malam. Jadi kalau judulnya Malam, hari Rizka. ini, Selamat abangan. Semua Pak Andi, semuanya penonton. Jadi pada dasarnya kalau negara ya itu jadi gini, maksudnya apa mungkin ya Islam itu bisa bersenyawa dengan nasionalisme ya. Islam Indonesia itu ya, kita bicara dulu lah ya, luang lingkupnya secara spesifik. Luasnya ya Islam juga ya, nggak mungkin bisa bersenyawa dengan nasionalisme ya. Kenapa? Karena pertama Islam itu dia akan selalu terutama yang benar-benar Islam yang puritan ya, yang
memang mau mendirikan khilafah ya, bukan yang Islam abangan ya. Yang Islam abangan kan artinya mereka KTP saja Islam, tetapi nggak mengikuti seluruh ajaran-ajaran Islam ya. Tetapi kalau yang radikal, yang puritan, yang memang mau mendirikan khilafah ya, Islam yang lebih murni ya, ngikutin Qur'annya, itu nggak bakal bisa bersatu, bersenyawa dengan nasionalisme ya, nggak bakal bisa bersenyawa dengan paham ideologi Pancasila dengan NKRI begitu. Kenapa? Karena pertama mereka itu argumennya selalu persatuan mereka itu hanya yang seakidah ya, yang bersamaan dengan iman mereka. Bahkan yang satu satu tafsiran, satu mazhab dengan mereka. Yang nggak ikut mazhab saja dengan mereka, wah itu bisa saling perang, bisa bunuh-bunuhan, bisa saling intimidasi begitu ya. Makanya akan selalu terjadi chaos, kekerasan di suatu negara ya. Contoh banyak, Yaman ya, ribut sendiri begitu ya, karena saling rebutan pengaruh begitu. Yang satu mau saling memimpin, saling mempengaruhi rakyatnya begitu, supaya dapat apa ya, dapat posisi, dapat harta, dapat macam-macam lah ya di situ nanti, kekuasaan. Nah, kedua, kenapa nggak bisa bersatu dengan nasionalis ya untuk yang orang-orang khilafah ini ya, karena mereka selalu akan berpandangan mereka harus tegakkan khilafah Islam itu yang sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil sekarang ya. Jadi malah mereka berpikir mau bangkitkan khilafahnya yang dulu ya, kejayaan Islam, selalu berpikirannya sempit seperti itu begitu. Jadi negara-negara Islam sekarang menurut mereka ya terpecah-pecah ya, ada Palestina, Indonesia, Malaysia, Pakistan lah segala macam ya, Arab, Yaman begitu, terpecah-pecah. Dan mereka gimana nih bisa satukan? Kalau dengan nasionalis ya pasti pada mau berdiri sendiri ya, punya pemimpin-pemimpin sendiri. Nggak mungkin, mesti disatukan dalam khilafah. Nah sekarang kan pertanyaannya, siapa yang mau memimpin khilafah? Ya Malaysia nggak mungkin lah mau dipimpin sama Indonesia. Arab Saudi nggak mungkin mau dipimpin sama Yaman. Yaman juga nggak mau dipimpin sama Arab. Arab juga nggak mau dipimpin sama Iran. Ya akhirnya mereka ribut-ribut sendiri. Ribut sendiri lah pasti. Iya, ya kan? Jadi klise mereka itu, bodoh begitu ya. Nah, alasan ketiga selalu yang dia keluarkan, nasionalisme itu ideologi, nasionalisme itu demokrasi, semua impor dari Barat, produk Barat begitu. Jadi nggak boleh, mesti produk Islam, khilafah begitu. Ya, tetapi yang ada nggak mungkin Malaysia mau ikut Indonesia. Yang ada Indonesia sama Malaysia aja bisa ribut ya, masalah lagu, masalah budaya, masalah tanah sengketa begitu. Nggak mau. Jadi nggak mungkin begitu dengan khilafah. Nah, tetapi kadrun-kadrun ini kan sudah terdoktrin sama pemimpin-pemimpin Yaman Arabnya ini nih, yang sudah datang ribuan orang ya, yang membodohi ya, karena dibodohi dengan kitabnya mereka, bahwa mereka Habib-Habib yang keturunan nabinya mereka katanya, yang artinya kakinya juga mesti dicium, bahkan liurnya kalau perlu dijilatin juga nggak apa-apa ya, bekas makanannya juga mesti dimakan dulu, mesti ya istilahnya mesti disembah begitu ya, baliho pun juga mesti disembah ya, nggak ada problem begitu, didewakan, dikultuskan ya. Ya jadi ya model pagan begitu kan. Pokoknya tokoh-tokoh manusia itu malah disembah-sembah. Ya, tapi otaknya udah miring memang ini kan, kadrun-kadrun yang model jenggotan yang seperti itu, yang demo-demo ya, gampang diperbudak sama Habib-Habib Yaman itu begitu, dibodohi begitu, malah mengorbankan nasionalis mereka. Nah kalau dipikirkan lagi ya sekarang, kalau ada khilafah aja nih di Indonesia yang jadi mimpin, misalnya yang mimpin dari Sumatera Barat, ya mana mungkin yang Jawa, Muslim-Muslim yang Jawa mau ikut? Pasti akhirnya perangnya juga kesukuan ya, seperti dulu khilafah itu kesukuan ya,
orang-orang apa Low battery. eh, Please charge. Persia yang dari Turki nggak diterima sama yang orang-orang Arab, ya, yang benar-benar dari Arab, begitu, ya, saling ribut, akhirnya perang juga, begitu, ya, yang Arab juga nggak mau diterima sama yang Persia, ya, yang Iran, yang Turki, begitu, nggak mau. Jadi nggak mungkin dengan konsep mereka itu. Nah, tetapi kan ini udah banyak nih, mungkin yang kalau kita ngomong 10-15% ya dari MUI, beberapa dari ormas-ormas Islam, dari organisasi-organisasi Islam yang kadrun, yang khilafah, yang jadi teroris, ya, yang radikal, juga yang PKS, yang mau mengusung khilafah juga, ya, yang sebenarnya nggak berideologi Pancasila, begitu. Nah, ini pasti nanti akan selalu semangatnya mau merebut kekuasaan untuk menjadi di bawah naungan yang HTI lah, ada yang dari Iwanul Muslimin lah, ya, antar mereka aja semua akhirnya nanti saling rebutan, ya, ribut, begitu, perang, ya, kelompok satu dengan kelompok Islam yang lain yang khilafah itu, begitu. Nah, tetapi sebelum itu, nah ini sekarang kan berani, ya, ngelawan Low dengan yang battery. Jokowi Please sipil. charge. Nah, kalau lawan Prabowo kayak begini ketahuan, ya pasti akan dihajar, disikat, ya, 10-15 ini. Nah, saya rasa ya Islam-Islam yang seperti itu yang memang mesti dihajar. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak. 3.000 aja lah pemimpin-pemimpinnya tuh yang radikal-radikal, yang ngikutin model-model Habib Kadrun Arab itu, baik di organisasi MUI, PKS maupun di partai, ya, partai Islam, maupun di ormas-ormasnya, tangkap 3.000 aja, dimasukin aja ke satu pulau tersendiri, ya, dikurung aja 20 tahun di situ. Ya, saya rasa Indonesia lebih aman, begitu, karena yang lain sebenarnya otaknya nggak ada, cuma ikut-ikutan aja, ya, suruh nyembah baliho juga mau-mau aja, begitu. Jadi ya biarinlah mereka mulai tampilkan dulu di permukaan biar kelihatan, begitu. Nah, nanti Prabowo tinggal lihat, karena nggak mungkin lah Prabowo yang militer ini mau dihancurin dengan 3.000-5.000 orang yang model-model seperti itu, begitu, ya, mestinya gampang disikat. Ya, sementara itu Pak Paul. Terima kasih. Nah, balik lagi tadi, ya. Apakah Malaysia mau dipimpin Indonesia? Tidak akan, orang-orang Islam itu tidak mau saling memimpin, saudara. Mereka kan berebut. Jadi nanti sekalipun nanti Indonesia nih, andai kata nih Indonesia berhasil mendirikan khilafah Low sekalipun, battery. ya Please tetap charge. chaos. Karena mereka nggak mau, apalagi orang Indonesia ini kan orang Asia, ya kan? Ya, oh ya, ini contoh di camp, ini contoh di camp. Orang-orang di camp ini ada kastanya, saudara, ya. Kalau kamu orang Yaman, maka kamu kasta kedua, saudara. Kasta pertama itu adalah orang dari Arab Saudi. Itu adalah kasta pertama. Kasta kedua orang Yaman, lalu dari kasta ketiga orang Irak. Ya. Lalu kasta yang keempat, ini orang Turki, Mesir, Lebanon, dan lain-lain itu, ya. Jordania, itu kasta keempat. Kasta kelima, itu adalah orang-orang dari Afrika, saudara. Ya, dari Afghanistan dulu, dari Afghanistan. Kasta keenam itu baru nanti dari orang-orang Afrika itu, Islam-Islam yang dari Afrika itu. Jadi di dalam Islam itu, mereka mengenal kasta. Ya, dan kalau ketemu mereka menunjukkan kasta itu berbeda. Ya, kelihatan sekali kalau mereka lagi kumpul, gaul, kita langsung tahu itu kastanya. Yang kedua, laki-laki perempuan. Kamu tidak mungkin melihat orang-orang Arab ini bersih-bersih rumah, saudara. Yang laki-laki, mesti perempuan yang bersih-bersih rumah. Kalau dia laki-laki tinggal di kos sendiri, ya rumahnya berantakan, saudara. Nunggu nanti ada perempuan yang bersihin kamarnya dia. Please charge. Pernah suatu ketika, saya suruh laki-laki Arab tak suruh bersihin. Karena tugas gantian, kita kan bersihin lingkungan kita kan. Oh, nggak mau dia, saudara, ya. Oh, tak gebrak sama saya, tak gebrak mejanya. Mau bersihin nggak? Saya bilang, itu tugasnya kamu hari ini. Nggak mau, oh, tak teriakin sekeras-keras sampai semua pada datang semua. Ya, oh, tak teriakin, saudara. Ya, saya bilang, kalau kita tidak mau hidup bersama di sini, kamu pulang aja ke Arab sana. Saya bilang gitu kan. Tapi suwi, saudara, ya. Kamu ke sini ongkang-ongkang kaki, setiap jadwalnya kamu pasti ngilang. Kan kurang ajar.
Tapi suwi beneran saudara ya. Tapi suwi kamu enggak di sini kita semua kerja sama-sama untuk kebersihan lingkungan kita. Akhirnya dia mau nggak mau bersihin saudara ya. Setelah didatengin sama-sama mungkin dibujuk sama teman-temannya ya. Sambil sengit nggak tahu apa, saya nggak urusan saudara ya. Makanya itu ya, bagi orang-orang Cina ini kasta paling rendah saudara. Bagi orang Islam ini. Orang-orang Cina ini kasta paling rendah bagi orang Islam. Jadi itu si Hani Christian, Stephen Indra, sampai yang Cina-Cina yang pada jadi mualaf itu, goblok mereka tuh ya. Mereka nggak nyadar mereka itu kasta paling rendah di dalam Islam. Di bawahnya orang Afrika saudara. Sadis ya. Oke, lanjut. Low battery. Please Iya charge. benar Pak Paul. Iya. Jadi kalau mereka itu kan sekarang aja akan memakai orang-orang yang di bawahnya ya, Islam-Islam yang gampang dibodoh. Iya Charge. benar Pak Paul. Iya. Jadi kalau mereka itu kan sekarang aja akan memakai orang-orang yang di bawahnya ya, Islam-Islam yang gampang dibodohi itu tuh ya, yang tetapi begitu mereka naik ya, katakan yang model-model Habib Yamannya itu naik jadi leader-leadernya, pemimpin. Nah, yang mereka-mereka ini yang menyokong ini juga dianggap budaknya mereka sebenarnya ya. Jangan pikir mereka enak, itu akan diperbudak juga sama mereka, yang seperti kita ketahui kan kayak kemarin sudah disampaikan tuh Pak Paul ya, yang di mana Aceh ya, begitu yang jadi pemimpin nggak mau dipotong tangan, yang lain mau ya dipecut segala macam begitu ya. Jadi perbedaannya jauh ya, begitu juga di Arab Saudi sama ya, begitu udah pemimpin-pemimpinnya, bangsawan-bangsawannya ya kebal hukum, yang di bawahnya yang kena begitu. Mereka pikir wah ini akan mendirikan Islamnya, ya enggak, padahal ya cuman pemimpin-pemimpinnya aja yang ada. Di Yaman pemimpin-pemimpinnya yang hidup enak ya, di Palestina pemimpin-pemimpinnya yang hidup enak, bergelimang harta, banyak wanita, banyak harta begitu, tetapi yang di bawahnya ya Low hancur battery. ya, korban perang Charge. ya. Di Yaman itu udah kurusnya kayak Ethiopia dulu, kelaparan begitu ya, udah nggak ada gizinya begitu, mati itu banyak ya, nggak ada pedulinya mereka. Yang penting mereka gimana nih bisa berkuasa ya, masalah rakyatnya sengsara ya dianggap budak sama mereka, udah nggak berharga nyawa ya. Di Taliban pun juga begitu, sama, nggak ada harganya nilai orang-orang Islam di sana sama pemimpin-pemimpinnya. Yang penting mereka semua itu bisa mendapatkan posisi ya, kekuasaan, harta, wanita ya, sama begitu, seperti itu, nggak bakal bisa. Nah ini pasti akan jadi selalu Islam-Islam kadrun model Yaman begitu akan selalu anti nasionalis ya, karena mereka kalau dengan nasionalis mereka nggak bisa bersaing, nggak dapat posisi ya, mereka kalah kompetitif, kalah cerdas, nggak kompeten dibanding yang nasionalis ya. Ya karena mereka cuman bisanya ngerti agama, taunya cuman teriak-teriak doang, koar-koar aja ya. Ya itu aja cuman modalnya. Kalau bersaing secara skill mana bisa. Nah kalau nasionalis mereka nggak bakal bisa menduduki posisi kekuasaan. Nah, tetapi lewat ya inilah kadrunisasi agamanya baru Low bisa mereka battery. Please mempengaruhi orang. charge. Dan bodoh sekali ya orang-orang Islam ini langsung mau ya dijadikan kadrunnya Yaman ya. Padahal Yamannya porak-poranda ya saudara ya. Negara Yamannya porak-poranda saudara ya. Sekarang itu benar-benar hancur-hancuran. Ya orang-orang dari Yaman itu terus kemudian yang sebagian mengungsi ke Indonesia, ya terus si Anies Baswedannya berusaha untuk menguasai Indonesia. Dan begitu percaya saya ya saudara ya, ini kode keras Prabowo itu ya, saya abangan itu ya, itu kode keras yang perlu Anda pertimbangkan ya saudara ya. Mulailah lakukan perlawanan ya. Ini ada Yeni, terima kasih Yeni dari Kanada ya, Yeni dari Kanada, God bless you. Jadi Anda harus mulai ngelawan saudara ya, jangan pasrah saudara ya. Kalau Anda pasrah, itu tadi ya, kan karena kamu takut,
terus kamu tidak melawan, lalu dianggap nggak ada masalah, maka Prabowo sendirian, saudara. Tapi kalau kamu melawan, Prabowo mendapat angin. Gitu. Jadi selama periode ini, nanti mulai 2024, kamu harus menunjukkan perlawanan. Ya, makanya kita mau kumpulkan semua gereja yang dipersekusi, ya, etnik yang dipersekusi, kerusuhan-kerusuhan, agama-agama yang dipersekusi, lapor kemari, saudara. Kita urus Anda mau Buddha, Hindu, Islam, Low battery. ya, Please segala charge. Gavatar, Anda Gavatar, Ahmadiyah, Syiah, ayo merapat kemari, ya. Termasuk Panji Gumilang, ya kan? Cuman Panji Gumilang sudah punya lawyer sendiri. Nah, pokoknya Anda yang butuh bantuan bilang, Anda Ahmadiyah, Syiah, Anda dipersekusi, datang kemari. Ya, karena kita ini adalah abangan. Kita semua ini harusnya abangan, saudara ya. Kita semua, mau Kristen, Buddha, Hindu, Islam, kita semua harus abangan. Ya, kita semua harus abangan. Ya, kalau Anda tidak abangan, Anda tidak akan bisa gaul, saudara. Tadi kan ini PAN ini kan moderat, modern, ya, sehingga mudah bergaul dengan siapa saja. Anda harus abangan kita semua. Ya, kalau Anda tidak abangan, Anda sulit, saudara. Dan negara ini akan menjadi sulit, negaramu akan menjadi sulit, bukan negara saya ya. Nah, negaramu akan sulit. Tetapi begitu kamu semua menjadi abangan, makanya itu ya Kristen pun sama ya, yang Tritunggal Wanas itu buang ke laut saja, saudara, itu orang-orang seperti itu ya. Karena itulah yang bikin keributan. Nanti kalau Kristen mayoritas, nggak akan bedanya sama Islam tuh. Oleh yang Tritunggal Wanas itu saling laporin ke polisi, saling mengkhianati ya, saudara. Oh, itu serem, saudara. Itu nggak akan kenapa? Sekarang kan Pak Paul, kalau PKS yang mimpin jadi khilafahnya ya, pemimpin-pemimpinnya dari khilafah, artinya yang Low berbasis battery. HTI Please misalnya. charge. Yang PAN yang nggak akan dikasih posisi, Nggak yang P3 mau, nggak nggak akan bakal dikasih posisi. dikasih. Nah, sama di NU juga ya, kalau begitu yang Yaman kadrun-kadrun ini yang mimpin, ya NU juga udah ketar-ketir ya, dikafir-kafirkan. Yang mereka sekarang pegang pesantren banyak, ya bisa diambil alih semuanya, direbut. Seperti kayak mereka ngerebut propertinya si Panji Gumilang begitu ya. Nah, ini aja masih kelihatan masih halus mainnya. Kalau udah mimpin mereka ya udah kasar udah mainnya. Ya. Jadi sama dulu Abbasiyah itu kekhilafan Islam itu juga ya akhirnya tercerai-berai karena ya dinasti-dinasti kecil, ada fanatis kesukuan ya. Jadi nggak mungkin lah yang Jawa mau dipimpin dari Padang ya, yang dari Sulawesi mau dipimpin sama yang khilafah dari Jawa, nggak mau, pasti kesukuan. Yang ada akhirnya ribut sendiri, perang sendiri. Makanya kan hancur juga Abbasiyah itu ya. Nah, justru baguslah lewat Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun berbeda-beda agama, suku, ras, justru kita dipersatukan Pancasila, ada persatuan. Kalau khilafah ya hancur, suku lawan sukunya aja nggak mungkin mau menerima dipimpin begitu. Beda mazhab aja, NU dengan yang Yaman ya pasti ribut. Low battery. Please charge. Mungkin ya itulah kesempatan nanti memang Prabowo, model-model yang mau ngusung khilafah itu kalau nggak tengkurap, nggak bersembunyi, ya dihabisin nanti sama Prabowo. Ya. Karena itu membahayakan. Makanya dia tadi ngomong kan, saya ini abangan. Saya ini abangan. Nah, makanya saudara, bagaimana cara kita bisa mendukung Prabowo? Ya, Anda harus melawan. Itu menjadi angin kayak zaman Soeharto. Dan abangan itu yang paling banyak, Pak. Bisa 85%. Banyak, Pak. 60%, mungkin 70% dari Islam Indonesia adalah abangan. Oh iya, 80% bisa itu, Pak. Bisa jadi. Di Indonesia katakan 85%. Cuma kan pada nggak berani karena di framing oleh yang kemarin ya, mungkin di framing oleh 15% ini, Pak. Nggak berani melawan karena ingat mereka zaman PKI dulu tahun 65 sampai tahun 70, di selama 5 tahun 3 juta orang abangan kan dibunuh sama Ansor. Bukan nggak berani ngelawan, Pak. Ini kelemahan Jokowi selama 10 tahun dibiarkan terus. Sebenarnya kalau nanti Prabowo berani tegas, mereka ya, yang tengkurap, Pak. Nah, mereka yang tengkurap, mereka bisa dianggap PKI, Pak. Mereka yang bisa dianggap PKI. Ini ganyang nih justru PKI ini kalau model kayak gini. Jangan ganyang lah ya. Dimasukin aja 10-15 tahun
di satu pulau tuh. Ya, harusnya kemarin Jokowi itu Low ketika battery. membubarkan Please HTI, charge. dia juga melarang dan dipenjarain orangnya harusnya. Tapi kan Jokowi Iya, nggak berani pokoknya kemarin. Salahnya kan itu. masih berani lagi melakukan penyebaran ideologinya kan sekarang kan masih lakukan kan mereka mestinya ditangkapin. Cuman ya susah, ada si Mahfud juga sih. Ada si Nggak bisa, Maruf nggak Amin berani. juga kan. Nggak Iya, berani makanya Jokowi. gagal Jokowi itu sebenarnya gagal udah. Ini Pak SK, Ya, pandangan saya kalau saya telusuri saat ini, Islam itu yang garis-garis keras sekarang mereka sudah nasionalisme. Oleh sebab itu mereka itu saya bilang tidak punya prinsip, tidak punya komitmen, tidak punya konsisten, tidak punya integritas. Dulu dibilang Pancasila begini, Pancasila begono. Sekarang ini pas Prabowo jadi presiden, coba track Pak. Yang pemimpin HTI siapa aja? Udah jadi nasionalis murni. Mau menjaga Pancasila, mau menjaga NKRI. Narasi itu yang dia bawakan sekarang semua. Yang pembenci pejabat kita dulu. Yang membenci negara kita dulu. Sekarang mereka kembali. Saya bilang ini karena ini bunglon-bunglonnya ini. Orang tidak berprinsip. Ya, kalau dia berprinsip, pertahankan dong apa yang dia katakan. Ini Islam. Saya mau menyampaikan kepada kelompok-kelompok HTI yang kemarin itu. Kalau Pak SK sama Pak Paul, lihat tracknya sekarang, mereka mau kembali. Bicara terus nasionalisme, NKRI, Low Pancasila, harga. battery. Please Itu yang charge. saya sampaikan sekarang. Ya, sekarang ini. Yang persoalan yang menjadi pemahaman sekarang, pemikiran saya sekarang. Nanti Pak, itu apa yang akan dibuat oleh Prabowo ini terhadap Jokowi nanti. Apa yang akan dilakukan Prabowo nanti setelah presiden dia bikin apa ini Jokowi nanti. Ini yang sangat luar biasa yang kita mau tunggu. Apakah ini Prabowo akan menjilat ke Jokowi terus setelah dia presiden, atau dia ada hal yang dia mau melakukan yang mau menyangkal pandangan-pandangan Jokowi itu. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang kita tunggu sampai sekarang ini. Karena apa Pak? Di framing sekarang, jujur aja ya teman-teman di sini, saya ulangi. Kalau Anda menonton vlog di YouTube, sangat luar biasa bagaimana mereka mempersekusi Jokowi sekarang ini. Semua vlog di bidang apa aja mereka mempersekusi kelakuan Jokowi. Tetapi di media mainstream di Indonesia yang koran serba apa, mereka tidak mengekspos itu karena media-media ini sudah dibayar oleh kelompok-kelompok Jokowi. Tapi ini sebagai analisa yang menjadi suatu kenyataan di media. Setiap kali Anda mau melihat vlog Abraham Samad lah dia, Pak Faisalnya dia, atau siapa aja dia, selalu mereka mau menekan ini Jokowi. Dia bagaimana secara masif melakukan kejahatan di dalam berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ini tidak dimuat ke media-media Kompas, Detikcom, lain sebagainya. Karena media-media ini sudah dibayar oleh negara. Gambaran saya, karena apa? Ada tidak penyeimbangnya itu. Tidak keseimbangannya itu muncul di media-media. Oleh sebab itu, pandangan saya, ada yang akan dilakukan oleh Prabowo di kemudian hari terhadap Jokowi ini. Saya percaya itu Pak. Dan saya masih yakin itu bahwa yang wakil presidennya ini tidak akan bertahan lama. Paling yang akan melengsarkan dia nanti Prabowo. Pemikiran saya begitu Pak. Tetapi sebagai apa aja, kayak Pak menerawang analisa saya seperti itu. Tapi mau dibenar atau salah nanti ya itu bagian daripada itu kan cuma suatu analisa aja, bukan satu kebenaran. Tetapi kalau saya mau melihat demo-demo yang terjadi di Jakarta, sebenarnya sangat luar biasa sekali di KPU, di depan gedung DPR MPR RI. Semua itu tidak terekspos ke media-media massa yang mainnya itu. Tetapi terekspos di vlog-vlognya itu. Yang ada sekarang ini. Baru saya menganalisa ada apa ini gitu. Saya percaya bahwa ini media-media besar di Indonesia sudah dibayar oleh negara. Sudah dibayar, oleh sebab itu tidak heranlah berapa triliun digelontorkan di dalam kampanye ini untuk memenangkan salah satu paslon, ya. Tetapi dengan memenangkan salah satu paslon ini dengan menggunakan apa yang dicita-citakan
Jokowi itu diteruskan oleh Prabowo. Nah, ini yang saya mau cari kesenjangan ini nanti. Apakah Prabowo ini setelah menjadi presiden, dia akan berkontradiksi dengan pandangan-pandangan Jokowi. Nah, inilah pemahaman saya yang coba saya clipping sekarang ini mau mendengar pakar-pakar politik, ya pakar-pakar ilmu komunikasi, pakar-pakar psikologi. Nah, ini yang saya mau lihat. Nah, kiranya mungkin ada pandangan dari Pak Paul yang dibilang Nabi 26 untuk menerawang. Apakah ada konflik nanti antara Prabowo dan Jokowi setelah Prabowo jadi presiden? Enggak, Pak. Nah, kalau saya Jadi begini, Pak. Ya. Jadi sekarang ini kan diisukan Prabowo mulai berkonflik dengan Jokowi. Tetapi enggak, ada kenyataannya ini, Pak. Satu, Jokowi dengan Prabowo ini rupanya mereka punya perjanjian politik, Pak. Nah, iya itu. Dan perjanjian. kedua orang ini adalah orang yang konsisten, loh, Pak. Jokowi itu orang yang konsisten, loh, Pak. Dan karena dia bisnismen, Pak. Prabowo dia militer, dia orang konsisten. Dia tidak seperti Mega atau seperti SBY yang bisa berdulak-dalik mulutnya, Pak. Prabowo ini kalau dari lihat cara dia melindungi teman-temannya yang melanggar hukum dan dia yang nanggung semuanya kan. Berarti ini orang konsisten sekali. Nah, Jokowi juga sama. Kita lihat ya, semua Jokowi semua, ini kan semua lawan politiknya di lobby semua dan konsisten dia caranya, Pak. Nah, kedua, kalau misalnya si Gibran maju sendiri, nggak bisa, Pak. Nggak bakal bisa, Pak. Harus ada Prabowo. Sehebat apapun idenya Jokowi, kalau bukan Jokowi itu membutuhkan kegilaannya Prabowo. Ya, iya. Dan Prabowo membutuhkan ide-idenya Jokowi untuk menyampaikan ide-idenya. Karena Prabowo sendiri kan ide-idenya tidak seger, Pak. Ide-idenya Prabowo itu kan nggak seger, Pak. Cenderung konservatif dibanding dengan Jokowi, dengan Gibran tentunya ya. Jadi Prabowo mereka saling membutuhkan. Dan melihat Jokowi ini sudah tidak di PDIP lagi, saya yakin ya Jokowi butuh Prabowo, Pak. Dan kecuali gini Pak Teddy. Ya. Nanti kalau sekarang nggak mungkin dia. Ya, sekarang nggak mungkin. 5 tahun lagi mungkin. Tapi kalau sekarang 5 tahun ini nggak mungkin. 5 tahun lagi saat Gibran mencalonkan diri presiden lawan Prabowo. Itu bisa. Nah, itu bisa. Nah, kalau itu sekarang bisa. nggak mungkin. Nah, 5 tahun ini nggak mungkin, ya. Pak. Nah, kalau sekarang nggak mungkin, dia pasti akan rekrut sebanyak-banyaknya untuk banyak orang mensupport dia. Jangan cari lawan begitu. Tetapi kalau ada lawan yang mau lawan dia, ya dihabisin sama dia. Begitu. Nah, tetapi yang saya pengen ngomong, ini 2024 sebenarnya pemilu ini, makanya kenapa grupnya Anies ini begitu ngotot ya. Kan kalau PDI mah udah urutan ketiga ya, dia nggak akan ngotot untuk pemilu itu yang dia katakan curang. Karena kalau dianggap diulang lagi, misalnya yang pertama dan kedua yang punya peluang ya Anies, kalau si Ganjar PDI nggak dapat lagi. Nah, jadi si Anies ini yang grupnya pada ngotot ini, saya yakin ini ya. Nah, yang kadrun-kadrun ini mungkin saya yakin ada sebagian orang PKS, ada sebagian orang MUI, ada sebagian si JK, siapa tuh grupnya JK, grupnya yang kadrun-kadrun lah pokoknya. Nah, ini sebenarnya momentum mereka, karena kalau mereka nggak bisa rebut 2024 ini, ya mereka akan udah kehilangan, Pak. 2029, 2034, mereka udah sulit balik. Apalagi kalau Prabowo ini benar-benar terapkan ideologi Pancasilanya ya sebagai visi misi pertamanya, kadrunnya ini makin menyusut, Pak. Makin pudar udah, Pak. Nah, udah momentumnya 10 tahun kemudian udah hilang, Pak. Mungkin yang dari 10% itu udah tinggal 5%, lama-lama udah tinggal 3%, 2%. Nah, itu gampang udah, Pak. Ya, apalagi udah zaman semakin maju teknologi, anak-anak mudanya juga makin dicerdaskan. Ya, begitu. Memang ini momentum yang terbaik 2024 ini bisa dimenangkan dengan suara yang cukup besar. Tuh. Kalau menurut saya si Prabowo ini paling banter cuma bisa 1 term, Pak. 5 tahun. Physically, I don't think he can do it. 10 tahun.
Jadi 5 tahun, habis gitu si Gibran maju. Itu ya skenario yang paling mantap dah Sekarang kan dia kelihatannya. baru berapa sih Pak? Baru 73 atau berapa 72. sih? 72. 72 No, kan? dia 7 Hah? 72. Nah, kalau 70 itu tambah 10 Pak masih 82 masih oke Pak. Nggak ada Ini problem. badannya sudah susah, Spider- Pak. tapi kondisi Ya, fisiknya Bapak nanti lihat kalau sendiri dia lah. udah jadi presiden lebih ini lagi Pak, mungkin Seger ya. Ini lebih diaturin seger ya. lagi ya. Bisa diaturin lagi. Disuntik pakai ini kolagen. Iya, kayak si siapa tuh PM Malaysia tuh siapa dulu yang paling tua Mahathir, 90 lebih? Mahathir. Mahathir kan? Mahathir. Iya, bisa. Berarti salah Tapi- ya Pak Pak SK masalah teori kawan abadi lawan abadi yang penting. Tergantung. Jadi tergantung sikon. Kalau kondisinya Oh, iya. nggak ada yang melawan, ya kawan mesti dirangkul. kawan sejati Ah. ada kepentingan sejati ya. Oh iya. Kalau di politik nggak ada Pak kawan sejati Pak. Iya. Nggak ada. Kepentingan Nggak, Orang cuman ya, si Pak SK. PSI aja sebenarnya udah pengen condong kan di awal mengusung Ganjar. Tetapi begitu dibully si PSI-nya akhirnya berbalik dalam hitungan bulan. Tapi Iya. Pak SK, si Prabowo ini kan orang militeri. Orang militer itu biasanya paling benci pengkhianat. Jadi hati-hati. Jadi sekarang yang pengkhianat hati-hati. Di Amerika juga saya lihat ini siapa namanya si siapa nih wakil presidennya si Trump dulu, Mike Pence. Iya, udah. Itu pengkhianat. Mike Pence ya. Sekarang itu pengkhianat tuh saya bilang dulu jadi Iya. wakil presiden ketawa-ketawa. Sekarang keluar ngelawan bekas bosnya itu kan pengkhianat. Ya kan sama juga si Ya, Ahok. Ahok ini pengkhianat juga. Ya, kalau Iya. dulu sama Jokowi baik-baik, sekarang bilang Jokowi nggak bisa kerja lah segala macam. Pengkhianat. Jadi kalau menurut saya si Prabowo ini orang militer, dia paling benci pengkhianat. Jadi hati-hati aja Tapi yang ngelihat pengkhianat. statement-statementnya Prabowo dari zamannya pilgubnya Ahok, pilgub Jokowi sampai dengan zaman Megapro dulu ya, zaman Megapro dari zaman Megapro sampai hari ini dia konsisten ya orangnya ya. Cuma dia di framing oleh media dulu Pak. Oh Itu iya, tapi kalau saya melihat kan kalau media memframing, tetapi kan kita Iya. melihat dari semua statement-statementnya dia, tidak ada satupun yang dia berubah loh, yang dia omongkan, ya kan? Dia hanya berubah, justru malah dia merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik kalau saya lihat. Iya, dia orang konsisten Pak, orang konsisten. Dan Jokowi juga orang konsisten kalau saya lihat, dia nggak mulutnya nggak dolak-dalik Jokowi itu. Kalau takut iya, dia takut Jokowi, takut sama MUI. Tapi dengan adanya Prabowo ini, jadi Jokowi ini sangat membutuhkan Prabowo demi nanti Gibran bisa jadi presiden. Makanya Maunya tidak segitu. anak Jokowi, kecuali 5 tahun lagi nanti nggak tahu. Iya kan Pak Paul pernah membahas tentang metanya daripada Jokowi itu kan. Meta komunikasi yang kodok, biar apa ya. Itu meta komunikasi Jokowi itu. Ya, yang sangat-sangat orang. Ya oleh sebab itu teman-teman, kalau Anda nonton di vlog itu luar biasa pandangan-pandangan mereka tentang Jokowi itu. Ya, smart dikatakan oleh. Sebetulnya Anda kalau bisa hunting ya, coba hunting, lihat vlognya si Kaisang sama Jokowi. Itu tuh meta komunikasi, syarat dengan meta komunikasi itu. Saya sampai ngeliatin ini orang, oh gila ini ya, satu keluarga ini memang si Jokowi mendidik anaknya dengan baik ya nampaknya ya. Saya melihat ya. Tetapi menurut Pak Paul, saya selalu cenderung melihat kemampuan intelektual anak itu karena seolah-olah kita terhipnotis. Bukan intelektual, Pak. Dengan dia punya kemampuan intelektual. Bukan intelektual, Pak. Ini bukan masalah intelektual, Pak. Ini masalah dididik dari kecil. Mereka itu dekat sekali dengan orang tuanya, dua anak ini. Kita coba lihat SBY, anaknya 2. Anak-anak manja semua kan, anak memo semua nih kan. Coba lihat ya anaknya Jokowi sama anaknya SBY, beda loh, Pak. Coba ya, anaknya Jokowi, dia masih aja kelosoran, duduk-duduk, masih bisa. Anaknya SBY nggak bisa, zamannya si Ibas itu coba. Orang dia terlambat datang naik pesawat aja, pesawatnya suruh nunggu 1 jam loh. Pesawatnya disuruh nunggu dia. Ya kan? Kan konyol kan? Enggak, karena sering Pak, kalau saya perhatikan, ditanya wartawan, si ini Gibran seperti
khayalan aja jawabannya. Ditanya ini saya mau mandi dulu, ditanya ini saya mau ke sini dulu. Tidak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Iya, itu yang Itu saya ngeles, analisa. Pak. Itu ngeles, Pak. Itu ngeles dia. Oh, ngeles. Ya. Oke, Kalau oke. orang-orang Saya Jawa, kultur Jawa, kultur Solo, kultur Jawa-Jawa yang begitu ya, mereka coba. itu cara jawabnya supaya dia jangan nyinggung orang dengan ngeles, aku tak mandi dulu ya. Oh, bentar aku tak gitu loh. Nah, tapi Oke. sambil cengar-cengir dia diem sambil ngelihati, ya jangan no, lihat cara ngomongnya kan juga nggak mantep. Iya, iya. Emang masih bocah, Pak. Ini anak masih bocah. Makanya dibilang songong itu, Pak. Makanya saya setuju ini anak dibilang songong. Tetapi kalau dia enggak songong, dia enggak berani ngelepas segelnya gereja, Pak. Karena dia songong, dia berani. Bukan belagu, Pak. Kalau belagu kan beda. Ini anak songong memang. Jadi seperti kayak rada autis atau rada apa ya? Ya karena kumpulannya dia sama itu. Saya pernah ketemu orang, ini orang kaya sekali, tapi kampungan sekali. Ini orang kaya tapi kampungan. Iya, Bukan karena dia sok-sokan, enggak. Memang dia orang kampungan, otaknya juga otak kampung. Nah iya ya Pak Paul ya. Goblok saya ya. Aku ya wejan ya, compong ya nih. Tapi ini orang kaya sekali. Masih muda. Terus saya ngeliat, karena saya baru ketemu orang begitu, lama-lama saya sering ketemu orang gitu ya. Oh ini memang kelihatannya tipe-tipe orang-orang Jawa desa itu loh Pak. Orang-orang Jawa desa memang modelnya begitu. Tapi nggak sombong. Dia nggak sombong, dia nggak belagu, tapi songong. Itu yang namanya songong. Okay. Gitu, Satu Pak. pertanyaan saya tanya Pak Paul. Waktu dia kampanye, ini saya lagi analisa. Pak Prabowo jangan khawatir, aku ada di sini. Coba pesan apa di situ? Itu songong, Pak. Lalu terus dia hebatnya apa coba? Pak Prabowo jangan khawatir aku di sini. Iya. Aku hebatnya apa coba? Iya. Itu songong itu, Pak. Itu bahasa songong. Iya, itu bahasa kampanye sebenarnya, tapi kelihatan songong kan. Cuman dia memang tipenya introvert, Pak. Introvert. Jadi bukan dia mau pamer, bukan belagu, bukan. Iya. Introvert perfeksionis jangan-jangan juga, tapi saya nggak tahu ya perfeksionisnya semana ya. Kalau ngeliat gedemeng-gedemeng, kalau ngomong gedemeng-gedemeng memang dia bukan introvert memang. Ya introvert, dan dia lebih banyak keep silent sebenarnya. Jadi informasinya nggak terlalu banyak. Jangan-jangan autis, Pak. Serius, jangan-jangan autis. Dia sebenarnya kalau ngomong itu agak susah loh. Kalau sebelumnya jangan-jangan autis dia, Pak. Pak Paul, Pak, diskusi kita ini mau viral ini di media nanti. Muncul lagi. Saya serius, percaya. jangan autis si Gibran itu, jangan-jangan. Iya. Makanya songong. Orang autis kan songong kan? Orang autis ini kan songong kan? Kacau juga. Benar nggak? Anda sering ketemu orang autis nggak? Yang hidup di masyarakat tapi dia autis. Ya sebenarnya dia autis, tapi dia songong dalam rangka kampanye sih Pak. Kalau menurut saya. Emang menyongongkan diri begitu. Menyongongkan diri. Sengaja ya menyongongkan diri dalam rangka kampanye. Jadi kalau dia tampil di publik saat ada lawan yang seperti misalnya diwawancarai yang agak sinis, ya dia tampilkan sosok yang seperti itu, begitu. Kalau pesan saya dari pertama ya Pak, dari zaman dulu ya Pak, dari pertama si masalah pisang ya, si Kaisang itu ya, bikin vlog-vlognya sama si Gibran. Dalam hati saya ini jangan-jangan anaknya Jokowi dua ini autis loh, dua-duanya. Saya mau buka kamus dulu Pak. Tapi orang songong itu nggak ada hidden agenda. Nggak ada hidden agenda. Memang dia begitu, memang songong. Tapi kalau tadi kata Pak SK itu memang dia berperan, ya memang mereka kan politikus keluarganya. Tapi kalau saya lihat Jokowi memang mendidik anaknya itu dengan baik Pak, dua-duanya ini. Jadi menurut saya tetap berpikir ini anak dua-dua ini autis Pak. Menurut saya autis itu kayak songong. Coba caranya Kaisang guyonan nggak lucu garing. Tapi kalau dipikir lucu, kalau kita mikir lama baru lucu juga ya. Tetapi kalau pertama kan Kaisang kan punya acara sendiri di TV apa itu dia acaranya Kaisang itu kan. Yang dia nganukin Ganjar apa sekali ini aku di Ganjar gitu songong kan ya itu kan. Tapi terus yang lucu tuh kita pikir lucu juga ini anak ya, tapi nggak lucu. Pertama kita nggak ngerti guyonannya dia. Sometimes iseng. Atau IQ-nya terlalu tinggi itu tadi kata Pak SK tadi. Mungkin IQ-nya terlalu tinggi juga bisa yang kita nggak nyampe.
Tapi kalau ngeliat kupingnya itu bukan orang IQ tinggi. IQ sih nggak tinggi Pak, cuman memang selain introvert, tapi ya IQ biasa-biasa aja lah ya. Sama kayak Jokowi juga biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Cuman ya itu selain untuk di publik ya, untuk pencitraan juga kan supaya dia tahu nih saya mau masuk ke wilayah politik nih nanti ya, untuk meraup suara pencitraan di masyarakat ya perlu juga untuk hal-hal seperti ini. Kalau dia lihat hal yang ini bagus seperti di kampanye kemarin kelihatan songong ya itu sih bahasa tubuh dia. Tapi habis itu dia tahu, dia sadar, minta maaf ya ini cuma kampanye aja. Artinya gue udah menang suara. Tapi coba Pak SK, coba lihat si Bobby, mantunya. Beda Pak. Enggak, kalau dia memang nggak bisa itu, beda. Orang Batak, satu ini, mungkin orang Batak, ya kan? Ya, Satu beda. Yang satu kan orang Jawa, Preman dihajar Pak, sama orang dia Jawa. dilawan ya kan, disamperin kan? Iya. Ya Orang kan? Jawa kan begitulah Pak. Jadi ya songongnya halus. Songongnya halus. Songong bisa dapat istri cantik loh Pak Paul. Iya dua-duanya. Gila, Ya, gimana men? Biasanya yang songong-songong itu isinya Pak. cantik-cantik Pak. Enggak, setelah jadi Karena anak kan presiden, menggemaskan. Pak. Menggemaskan kan? Setelah jadi anak Minggu presiden Pak, kalau depan nggak jadi anak judulnya, presiden belum tentu minggu- juga. Ya. Minggu depan Enggak, bottom judulnya line. Gibran autis supaya Pak penontonnya banyak. Ini bottom line ini kenapa saya happy? Saya happy at least ibu negara saya nggak pakai jilbab, itu aja lah. Kalau ibu negara pakai jilbab, wah ini udah Iya, itu bisa lepas. Saya kami- kaget sekali kemarin ya, jilbabnya dilepas itu saya kaget sekali loh. Iya. Tapi sekarang mulai banyak Pak orang pada lepas jilbab Pak. Ada lepas ya? 5-10 tahun lagi Iya, banyak udah Pak, mulai lepas banyak jilbab, Pak. Melegakan ya. Orang Mudah-mudahan udah ini, saya dulu pernah bilang ya 3 tahun yang lalu, Indonesia akan menjadi negara yang besar. Nanti akan banyak sekali orang-orang hebat dari Indonesia yang pergi ke luar negeri dan akan menginjil ya, dari mulai menjadi utusan negara sampai utusan Injil. Tetapi memang Indonesia harus melewati masa-masa yang chaos dulu. Itu kan seperti orang sakit bersalin ya. Memang harus melewati masa-masa. Kenapa? Karena kita 70 tahun di framing dengan Islam dan kita harus keluar dari itu. Itu harus sakit dulu pasti. Iya. Masalahnya Malah sakitnya sekarang seperti banyak- apa? Malah Pak sekarang Paul, banyak jadi- yang pakai jilbab Pak nampilin aurat Pak. Ya, Cuek jilbab aja. itu jilbab itu kan Jilbab. mereka pada ini kan jilbab namanya. Iya, Namanya jilbab. MUI Jadi mereka MUI pakai jilbab gitu, tapi tetenya gede-gede, bokongnya pada ini ya. Iya. MUI udah pusing Pak, udah banyak ribuan soalnya. Mana mau nangkepinnya? Namanya Kalau satu jilbab. juga bisa. Iya. Bentar ya, saya tunjukkan jilbab ini. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu jilbab ini, Pak. Nanti bukan ribuan lagi, ratusan ribu, jutaan yang begitu modelnya. Ini Pak, jilbab ini anu Pak, jilbab ini lagi tren Pak di Indonesia Pak. Enggak, jadi Pak Paul, kok kita ngeliat positifnya. Kira-kira Iya, si ibu positifnya. nah ini dengerin kita punya Zoom loh. Soalnya waktu Dengerin, dia pakai jilbab, jilbab ke Cina, kita kritik kan habis-habisan. Kan? Bisa-bisan kita Begitu. tiap hari ngomongan. Habis gitu dia ke Jepang, dia lepas tuh. Dia cuma pakai kerudung. Siapa tahu dia dengerin kita punya Zoom ini orang. Iya, ini dengar Pak Andi. Ini jilbab nih. Ini semua jilbab didengar nih. di mana-mana. Ini contoh Saya cuma jilbab nih. contoh. Diskusi Jangan teman-teman di jilbab sini. gitu Pak. Pak Paul, Ah. Ini jilbab ini. si Teddy bangun nih. Si Teddy kebangun nih. Si Teddy bisa understand ini. Ini jilbab ini. Teddy bisa understand tuh si Teddy. Dah. Understand. Bro Andi, ada teman saya kalau diskusi dia what's up? Dia tanya what's up? What is up? My Ini. itu up. Ya, ini jilbab ini. Ini jilbab ini, model-model jilbab. Oh, itu dia. Waduh, Hati-hati Pak Paul, Teddy terangsang loh. Teddy bahaya. Ini dilihatin. udah enggak, Pak Andi udah enggak. Bentar, ada kelebihan kita nih waktunya nih. Waduh, tapi saya kasih dulu ya nih. Saya lagi tunjukkan ke teman-teman. Banyak yang belum ngerti jilbab itu ya. Ini jilbab ini ya. Ya. Jilbab. Lagi tren ini ya sekarang di Indonesia jilbab ini ya. Lagi tren banget ini.
Iya, makin banyak aja tuh kayaknya cuek aja Nih. mereka udah. Hip-hop, ya kan? Udah nggak takut-takut lagi mereka. Mm, Ya artinya mereka juga udah muak nih dengan agamanya. mm. Ya udah disuruh bapaknya kan, udah pakai jilbab, ya udah pakai jilbab, susunya di ini kan. Kacau. Sampai, Iya. oke lah nih, Pak Andi tutup doa, Pak Andi.